Seorang kurir pengantar barang dilindas truk secara brutal. Sopir itu keluar, tetapi tidak menolong. Sebaliknya, ia justru merasa sangat sial. Mengabaikan teriakan minta tolong pria itu, sopir itu melihat sekeliling, memastikan tidak ada kamera, dan kembali ke truknya. Kemudian dia memundurkan truknya. Pengadilan memutuskan ini hanyalah kecelakaan lalu lintas, dan sopir itu hanya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Ibu korban datang untuk menuduhnya, tetapi dia bersikap sangat sombong. Semua itu disaksikan oleh seorang hakim bawah tanah. Malam itu, sang sopir sedang mandi. Ketika tiba-tiba, kepalanya ditekan ke dalam air. Dia akan segera kehabisan napas. 내가 누구냐고? 너 잡으러 온 귀신이다 이 새끼야. Orang yang membunuhnya sebenarnya adalah seorang petugas polisi, dan ia adalah seorang hakim bawah tanah. Para penjahat yang tidak bisa dihukum oleh hukum akan mati di tangannya. Saat ia masih kecil, ia pernah menyaksikan ibunya dipukuli sampai mati oleh ayah tirinya. Tetapi ayah tirinya berpura-pura sakit jiwa dan hanya dijatuhi hukuman 3 tahun. Sejak saat itu hatinya dipenuhi dendam. 12 tahun kemudian anak itu menjadi seorang polisi, tetapi ayah tirinya tetap tidak menyesalinya dan terus berbuat jahat di mana-mana. Jangan khawatir, anak itu tidak jauh ada di belakang. Tujuannya adalah melawan kekerasan dengan kekerasan. Anak itu mengikuti ayah tirinya dan memilih menyerang saat tidak ada orang di sekitar. Tetapi ketika ayah tirinya melihat, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Ayah tirinya dijatuhkan langsung dengan 1 pukulan, dan sebelum sempat bangkit, dia kembali ditendang. Ayah tirinya bangkit lagi, memakai sarung tinju besi, dan segera melawan balik, tapi tetap tidak sanggup menahan pukulan keras anak itu. Anak itu terus memukuli ayah tirinya berulang kali tanpa henti, hingga akhirnya menjatuhkannya. Sejak saat itu anak itu menjadi hakim bawah tanah. Tak lama kemudian ia melihat berita bahwa 2 preman menerobos masuk ke rumah seorang wanita, melakukan tindakan kekerasan. Dan ketika wanita itu mencoba menghentikan mereka, ia mengalami luka serius. Para preman itu menyuap pengadilan dan bahkan mengancam wanita itu. Anak itu segera bergegas menuju rumah wanita itu. Kedua preman itu sedang buang air kecil di atas jendela. Anak itu segera menutup jendela dan langsung menyerang. Saat wanita itu mendengar suara keributan,